Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Science Edu Channel, masih dalam diskusi terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan praktek pengalaman lapangan PPG dalam jabatan kategori 1. Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, kita tahu untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini akan terdiri dari 2 siklus yang tiap siklusnya terdiri dari 13 hari. Lalu, apa saja yang dilakukan selama 13 hari itu? Ya, paling tidak ada 5 tahapan dalam satu siklus proses PPG dalam jabatan tahun ini, mulai dari tahap persiapan 1 hari. Ini di hari pertama kita akan melakukan Vkon dengan kelompok mahasiswa kita didampingi oleh guru pamong, kemudian dosen. Seluruh mahasiswa dalam kelompok akan melakukan koneksi aktivitas sebelumnya, yaitu pengembangan perangkat dengan aktivitas PPL, yakni mungkin 1, 2, 3 mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi tentang kesiapan RPP mereka, tentang kesiapan bahan ajarnya, LKPD-nya, dan seluruh perangkat pembelajaran yang lain untuk memastikan bahwa mereka siap untuk praktek. Untuk diingat, kita di fase sebelumnya sudah mengembangkan 2 perangkat yang akan kita pakai dalam 2 siklus. Maka untuk siklus pertama gunakanlah perangkat rencana aksi 1. Jadi dalam rencana aksi 1 itu, waktu itu mahasiswa sudah menyusun perangkat pembelajaran untuk 2 kali pertemuan, tetapi yang akan kita praktekkan cukup 1 pertemuan saja. Di fase persiapan ini juga dosen dan guru pamong akan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pembagian jadwal siapa yang akan praktek kapan. Karena pada fase yang kedua, yakni fase praktek, akan disediakan 5 hari. Jadi kalau mahasiswa dalam satu kelompok jumlahnya 7 mahasiswa misalnya, 8 mahasiswa, silahkan dibagi. 7 mahasiswa itu akan praktek kapan saja. Dalam waktu rentang 5 hari itu diupayakan bagaimana caranya supaya load-nya tidak terlalu tinggi, sehingga dosen dan guru pamong nanti bisa ikut sit in untuk melakukan observasi saat mahasiswa melakukan praktek. Itulah aktivitas di hari pertama, yaitu kita bersama-sama menentukan jadwal siapa akan praktek kapan pada fase kedua ini. Oke, berikutnya kita berbicara pada persoalan praktek yang kita sediakan 5 hari itu. Nanti satu mahasiswa prakteknya hanya 1 kali saja. Jadi mahasiswa akan praktek dalam kelas, mengajar di kelas real. Lalu saat praktek, mahasiswa persiapkan sebuah gadget, bisa berupa HP, yang kemudian mengaktifkan fasilitas Zoom mungkin atau Google Meet, lalu mengundang dosen dan guru pamong sehingga bisa mengobservasi proses pembelajaran di kelas. Ini dilakukan ketika kondisi ideal. Namun apabila teman-teman peserta PPG berada di kawasan yang susah sinyal, maka proses seperti ini bisa diabaikan. Teman-teman cukup merekam saja keseluruhan proses pembelajaran, lalu hasil rekamannya diunggah di Google Drive, lalu linknya diberikan kepada dosen dan guru pamong sehingga mereka bisa melakukan observasi secara tidak langsung seperti itu. Tapi dalam kondisi yang bagus, sinyal bagus, segalanya oke, silahkan teman-teman mengundang dosen dan guru pamong untuk mengobservasi proses pembelajaran. Selama melakukan proses pembelajaran, pastikan teman-teman peserta meminta bantuan pada koleganya yang lain untuk melakukan proses perekaman video. Jadi saat praktek, mahasiswa direkam proses pembelajarannya. Sebaiknya kita akan menggunakan model perekaman yang bagus. Jadi satu saat perekaman akan fokus pada guru, mungkin saat guru sedang memberikan instruksi
pembelajaran, maka rekaman akan difokuskan kepada guru. Nanti suatu ketika siswa yang sedang lebih berkegiatan, siswa sedang melakukan aktivitas pembelajaran, kerja kelompok, maka arah dari video pengambilan gambarnya lebih menuju kepada siswa. Jadi harus dinamis seperti itu supaya video tidak membosankan. Dan ingat, suara harus cukup keras sehingga bisa terekam oleh recordernya. Bagus kalau kita mungkin khusus untuk kebutuhan PBL, mungkin kita menggunakan sound system supaya suaranya lebih keras, juga bisa. Atau menggunakan mikrofon, bagaimana caranya supaya suara dari proses pembelajaran di kelas masih bisa diakses dengan baik di video nanti. Karena pada saatnya nanti video ini akan kita edit. Tapi ini dulu, kita pastikan bahwa teman-teman nanti akan praktek 1 kali saja. Dalam rentang 5 hari itu dipilih hari yang cocok, dosen bisa mengobservasi, guru pamong bisa mengobservasi, dan bergantian dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok itu. Inilah aktivitas pada kegiatan praktek. Setelah itu, ada waktu 2 hari, teman-teman diminta untuk melakukan proses analisis penilaian proses dan hasil belajar. Tentunya ketika kita praktek, kan kita minta ada 1 orang kolega kita untuk mengobservasi. Observasinya menggunakan lembar keterlaksanaan pembelajaran seperti yang sudah pernah kita rancang pada saat kita membuat rencana evaluasi, kan. Lalu lembar observasi itu kan diisi saat praktek di sini, kemudian di sini dianalisis. Termasuk juga kita akan menganalisis hasil belajar siswa. LKPD-nya, hasil pekerjaan LKPD siswa kita cek. Kalau kita mengadakan post test, kita cek. Disinilah saatnya kita melakukan analisis penilaian proses dan hasil belajar, diberi waktu 2 hari. Tidak harus Vicon, ini bisa lewat diskusi di LMS. Tapi seandainya dosen menghendaki ada Vicon, juga tidak masalah. Kemudian langkah keempat adalah teman-teman peserta diminta untuk melakukan editing video. Jadi video praktek yang sudah diambil di sini nih, maka di aktivitas keempat diedit sedemikian rupa menjadi 15 menit saja. Yang penting ada aktivitas pendahuluan, inti dan penutup, menampilkan model pembelajarannya tampak, mana sintak-sintaknya tampak. Jangan lupa tolong beri caption. Caption itu artinya berikan penjelasan berupa teks. Mana yang merupakan pendahuluan, mana yang merupakan inti, mana yang merupakan penutup. Dan syukur-syukur sintaknya juga ditulis, mana yang merupakan sintak pertama, sintak kedua, sintak ketiga, seperti itu. Semuanya diberi keterangan teks tertulis atau kita sebut sebagai caption. Lalu videonya disimpan dalam Google Drive, lalu kemudian disematkan di LMS. Atau jika teman-teman cukup percaya diri, tidak apa-apa, ditaruh di YouTube biar ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lain. Itulah aktivitas pada 2 hari setelah kita melakukan analisis proses dan hasil belajar. Dan sebagai penutup, aktivitas kelima itu adalah refleksi. Tentunya kita juga sudah pernah membuat rencana atau lembar refleksi, ya, rencana evaluasi yang isinya lembar refleksi. Di sini teman-teman tulis refleksinya, dan pada saatnya nanti akan ada aktivitas presentasi refleksi itu di hadapan dosen dan teman-teman lain. Oke, kita lihat LMS-nya seperti apa. Ini dia, kita lihat. Di LMS mestinya sudah ada praktek pengalaman lapangan. Kita klik gambar rantainya, kemudian kita menuju kepada praktek pengalaman lapangan ini. Ya, kita lihat di sini aktivitasnya ada 2 langkah, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, serta refleksi akhir komprehensif dan rencana tidak lanjut. Kita untuk video ini cukup pada pelaksanaan rencana aksi dulu yang 13 hari tadi. Dan itu bersiklus sampai 2 kali teman-teman, sehingga total nanti ada 26 hari. Ini dia, kita lihat untuk pelaksanaan rencana aksi 1 di sini. Teman-teman pasti diawali dengan pengantar dulu, ya. Vicon yang tadi saya ceritakan, ini adalah Vicon untuk melakukan persiapan PBL atau persiapan praktek. Di sini Anda akan diminta untuk mungkin mempresentasikan RPP, ya, perangkat pembelajarannya sudah siap atau belum untuk siklus pertama itu. Kemudian ada diskusi tentang pembagian jadwal, siapa tampil kapan. Ini Anda lihat ada beberapa kelompok, ya. Kita dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok sudah ada dosen dan guru pamong serta mahasiswa sendiri, jangan salah kamar. Kemudian
Setelah itu teman-teman diminta untuk mengunggah ya perangkat pembelajaran ke-1 yang dulu sudah pernah diunggah di fase pengembangan rencana aksi 1, tetapi mungkin sudah ada perubahan-perubahan dari hasil peer teaching, dari hasil uji komprehensif, mungkin teman-teman sudah melakukan revisi-revisi, hasilnya kemudian diunggah di sini. Kemudian nanti teman-teman dosen dan guru pamong menilainya di bagian bawah ini. Memang agak aneh ya. Perangkatnya di 8B1, tapi kita menilainya di 8B2 atau di 8B3. Nah, mulai proses PPL ini dosen dan guru pamong sama-sama menilai. Oke, jadi bahan penilaiannya ada di 8B1. Ini kita buka nanti. Kemudian di dalamnya mestinya masih sudah mengunggah. Bisa kita lihat unggahan mahasiswa. Tapi ternyata menilainya tidak langsung di sini, tetapi menilainya adalah di bagian bawahnya, yaitu di 8B2 ini untuk teman-teman dosen dan 8B3 untuk teman-teman guru pamong. Lalu di sini ada ruang kolaborasi pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1. Silahkan seperti biasa kita kembangkan diskusi, bisa muncul dari peserta, dari guru pamong, dari dosen saling memberi respon, begitu ya. Disinilah tempat teman-teman untuk melakukan diskusi. Jadi selama 7 hari inilah ruang kolaborasi pelaksanaan praktek pembelajaran pertama ya. Di sini kita diminta untuk membuat room meeting ya untuk pelaksanaan praktek. Jadi mahasiswa harus menyiapkan room meeting dan ternyata harus ditaruh di sini supaya dosen dan guru pamong bisa mengakses dari sini ya. Jadi ini room meeting saat Bapak Ibu atau teman-teman peserta praktek di kelas, sehingga dosen dan guru pamong bisa mengobservasi. Lalu langkah berikutnya adalah mengunggah link room meeting itu di bagian diskusi tadi sudah. Lalu setelah itu kita melaksanakan praktek pembelajaran untuk tahap pertama atau untuk perangkat pembelajaran pertama. Lalu kita diminta merekam, sudah tadi ya. Lalu mengunggah video rekaman praktek pembelajaran. Yang pertama ini adalah video seadanya yang sebelum diedit ini ya. Langkah kelima ini mengunggah video seadanya sebelum diedit. Jadi total-totalan gitu ditaruh di Google Drive atau YouTube, lalu diunggah di forum diskusi ini. Tinggal copy paste saja linknya, saya kira bisa. Kemudian teman-teman lain boleh menanggapi, dosen guru pamong akan menanggapi di sana. Ya, inilah aktivitas ruang kolaborasi pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1. Ya, kemudian setelah itu kita bergerak di 8D ini, ruang kolaborasi editing hasil rekaman ya. Kalau kita buka di sini, coba kita cek. Isinya adalah teman-teman diminta untuk mengedit videonya ya, yang tadi berdurasi sangat panjang, mungkin 2 kali 40 menit misalnya. Lalu diedit hanya menjadi 15 menit tadi sudah saya bilang, yang terdiri dari pembukaan, inti, penutup. Lalu hasilnya ditaruh di Google Drive atau di YouTube, kemudian linknya di copy paste dalam topik diskusi kita ya. Jadi misalnya ini tambahkan topik baru misalnya gitu. Di sini diberi judul video hasil edit PPL misalnya seperti itu, atau ditambah keterangan 1 ya. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal copy paste saja link video yang sudah kita simpan di Google Drive yang merupakan hasil editing, lalu kirim ke forum. Harapannya teman-teman bisa memberikan saran masukan sebelum dinilai. Ini masih proses sebelum dinilai, lalu kirim ke forum. Kemudian kita bergerak lagi ke bagian bawah. Setelah ruang kolaborasi editing, nanti hasil dari editan yang sudah mendapat masukan dari teman-teman, yang mungkin lalu setelah kita mendapat masukan dari teman-teman itu kita edit kembali gitu ya, kita perbaiki lagi, akhirnya kita unggah di sini 8D1, unggah tagihan produk praktek pembelajaran ke-1. Lalu dosen dan guru pamong menilainya di bagian yang berbeda ya teman-teman. Teman-teman dosen dan guru pamong, inilah tempat untuk menilai tagihan produk praktek pembelajaran ke-1, yaitu hasil edit video yang tinggal 15 menit itu. Lalu kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan refleksi ya, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Di bagian akhir tiap siklus ada aktivitas refleksi, disediakan sampai 2 link ya untuk melakukan refleksi praktek pengalaman lapangan tahap ke-1. Setelah itu kita bergerak untuk yang siklus kedua ya, sama nanti prosesnya. Nah, begitulah teman-teman proses PPL PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Semoga bermanfaat.
Jumpa lagi dengan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.